Komisioner Tinggi HAM PBB, ada pembunuhan di luar hukum di Papua. Suatu pagi pertengahan Februari 2021 di dataran tinggi tengah Provinsi Papua, Indonesia, tentara mengatakan Prada Ginanjar Arianda, seorang anggota Batalion Komando 400 Banteng Riders berusia 22 tahun, ditembak di perut oleh separatis, pejuang dan mati. Selasa 6 April 2021 melaporkan sekitar 24 jam kemudian setelah penyisiran oleh aparat keamanan melalui dusun terdekat yang menyebabkan ratusan warga mengungsi ke dua gereja yang aman. Anggota keluarga yang putus asa berada di sebuah klinik kesehatan untuk mengumpulkan jenazah tiga bersaudara, Jenius Soni dan Justinus Bagau. Sejak Papua dimasukkan ke Indonesia setelah pemungutan suara yang diawasi oleh PBB oleh hanya sekitar 1,025 orang pada tahun 1969, Indonesia telah mencoba untuk memadamkan pemberontakan di antara penduduk asli Melanesia yang berbeda sekitar 2,5 juta yang mencari kemerdekaan. Papua kaya akan sumber daya, memiliki tingkat kemiskinan terburuk di Indonesia, meskipun $7,4 miliar didanai oleh pemerintah pusat selama 20 tahun terakhir. Dalam sebuah pernyataan kepada media sehari setelah penembakan, militer mengatakan saudara-saudara itu adalah separatis bersenjata yang mencoba merebut senjata mereka dan dibunuh oleh pasukan keamanan dalam tindakan membela diri. Militer tidak merinci siapa yang bertanggung jawab atas kematian Arianda. Reuters berbicara kepada lebih dari selusin orang, termasuk seorang pastor Katolik dan pejabat pemerintah setempat. Anggota keluarga dan pemantau hak asasi manusia melalui telepon dan juga meninjau foto-foto tubuh para pria tersebut. Sebuah laporan tentang pembunuhan saudara-saudara oleh penyelidik hak asasi manusia di Papua dan bukti lain yang semuanya meragukan versi resmi tentang bagaimana orang-orang itu meninggal. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara yang tumbuh cepat dan pemain diplomatik global yang semakin penting dalam upaya penyelesaian konflik di Myanmar dan Afghanistan. Tapi, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pendukung hak asasi mengatakan pasukan keamanannya melakukan pelanggaran berat di rumah. Kami harus menerima laporan yang dapat dipercaya tentang penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh militer dan polisi, termasuk pembunuhan di luar hukum, pelecehan, penangkapan sewenang-wenang, dan penanganan penduduk asli Papua, kata Rafina Syamdasani, juru bicara Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, kepada Reuters. Sejak 2010 telah terjadi 178 pembunuhan di luar hukum terhadap warga sipil oleh pasukan keamanan di wilayah Papua, menurut data dari Amnesty International. Dalam 3 tahun terakhir saja, Amnesty mengatakan setidaknya ada 83 korban. Menteri Koordinator Keamanan Indonesia Mahfud MD tidak menanggapi temuan dan pertanyaan rinci yang dikirim ke kantornya pada Selasa 30 Maret 2021 terkait dengan kematian pria dan dikhawatirkan yang lebih luas tentang pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan keamanan di Papua. Dia merilis pernyataan pada hari Rabu 31 Maret 2021 kepada media yang mengatakan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia dan ini akan dipertahankan dengan segala cara yang diperlukan. Penasehat Presiden Indonesia merujuk Reuters ke Mahfud. Pihak militer menolak berkomentar langsung atas temuan dan pernyataan tersebut. Seorang juru bicara Komando Papua,
Kolonel Gusti Yoman Suryastawa mengirim pernyataan singkat kepada Reuters menuduh separatis. Beberapa dari mereka beroperasi secara terselubung sebagai warga sipil, meneror wilayah tersebut. Sayap bersenjata separatis organisasi Papua Merdeka telah menewaskan 11 warga sipil dan melukai 4 lainnya sejak Januari 2020. Menurut kelompok hak asasi manusia dan analis, seorang juru bicara separatis bersenjata Papua, Septi Sambom, mengatakan pemberontakan bersenjata itu sah karena bekas kekuasaan kolonial Belanda menjanjikan kemerdekaan kepada Papua sebelum dianeksasi oleh Indonesia pada tahun 1963 dan suara kecil pada tahun 1969 bukanlah ekspresi aspirasi orang Papua. Indonesia mengklaim Papua sebagai wilayahnya, mengutip peran PBB dalam pemungutan suara dan pengakuan Belanda atas kedaulatannya. Sambo mengatakan warga sipil yang dibunuh oleh OPM adalah mata-mata musuh dan menargetkan mereka normal dalam situasi perang. Sulit untuk memverifikasi pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Media asing telah dilarang mengunjungi daerah tersebut sejak tindakan keras mematikan oleh pasukan keamanan terhadap protes massal oleh masyarakat adat pada tahun 2019. Permintaan tahun 2018 oleh Komisaris Hak Asasi Manusia PBB untuk akses ke wilayah tersebut belum disetujui oleh pemerintah Indonesia setelah kedua belah pihak gagal menyetujui persyaratan. Pada 15 Februari 2021, pada hari penembakan, tentara dan polisi pergi mencari para pelaku dan mencari senjata di antara rumah-rumah dan pertanian kecil di desa Mamba. Penduduk mengatakan kepada Reuters bahwa tentara secara teratur menembakkan senjata mereka ke udara dan menanyai ketidaknya selusin pria, jenius bagau kakak laki-laki tertua berusia awal 30-an, adalah salah satu dari mereka yang diinterogasi. Militer mengatakan dalam pernyataan bahwa dia melarikan diri, mengabaikan peringatan untuk berhenti, dan ditembak di lengan sebelum melompat ke jurang dan melarikan diri. Sebuah catatan yang dihimpun dari sedikitnya 5 saksi oleh Sekretariat Keadilan dan Perdamaian di Keuskupan Timika Gereja Katolik mengatakan jenius melarikan diri karena dipukuli dan ditusuk dengan bayonet di pahanya saat diinterogasi. Reuters tidak dapat memverifikasi akun grup secara independen setelah menempuh perjalanan berbahaya menyusuri jalan berlumpur di hutan lebat di bawah oleh penduduk desa dengan tanda yang dibuat dari sarung dan 2 tiang kayu. Jenius ditempatkan di truk pick-up hitam dan dibawa ke klinik kesehatan terdekat pada sore hari. 4 saksi mengatakan kepada Reuters melihat gelang kecil di pergelangan tangan saudara laki-laki Jenius, Justinus, yang menggambarkan bendera bintang kejora, simbol kemerdekaan Papua yang dilarang oleh pemerintah Indonesia. Pasukan keamanan menahan Justinus sebelum kelompok itu dapat memasuki gerbang depan klinik. Sedikitnya 4 orang disuruh pergi, tetapi Jenius, istrinya Ruth Sondegau, dan saudara laki-lakinya Sony diizinkan masuk ke dalam konflik klinik. Di klinik Sugapa, Jenius dibawa ke ruang perawatan ditemani oleh Ruth dan Sony. Keduanya berusia 25 tahun. Mereka bertemu di sana oleh petugas kesehatan dan sekelompok tentara masuk tak lama kemudian, kata Ruth kepada Reuters. Perawat ini memasukkan infus intravena, tetapi tentara melarangnya dan kemudian mulai memukuli suaminya. Ruth dan Sony serta petugas kesehatan diperintahkan keluar kamar dan petugas kesehatan kemudian melarikan diri. Katanya staf di klinik kesehatan tidak menanggapi permintaan wawancara. Saat Ruth dan Sony dipindahkan ke ruangan lain, berkata dia bisa mendengar teriakan Jenius.
Dia berteriak bahwa mereka telah memotong lehernya, lalu segera dia tidak berteriak. Katanya kepada Reuters, tentara mulai menginterogasi Sony. Mereka bertanya kepadanya, di mana senjatanya? Sony berkata, saya tidak tahu, kata Ruth. Mereka melepas pakaian Sony dan menyiksanya serta menikamnya dengan pisau, kata Ruth, yang mengatakan dia menyaksikan kejadian itu dan melihatnya mati. Aku berteriak, Tuhan. Ruth bersembunyi di tempat staf klinik kesehatan pada malam hari sebelum melarikan diri keesok harinya. Paginya ke gereja terdekat. Reuters tidak dapat secara independen menginformasikan akun Ruth. Kepada pemerintahan setempat, Natalius Tabuni mengatakan kepada para pemimpin setempat bahwa saudara-saudara itu telah meninggal. Sekitar jam 9 pagi, Ruth mengatakan dia dan Pastor Justinus Rahargiar, anggota keluarga dan pejabat pemerintah setempat, pergi ke puskesmas untuk mengambil jenazah Janius, Sony, dan Justinus yang dikemas dalam kantong jenazah dengan tas jenazah mereka. Tangan terikat foto-foto mayat Sony yang dibagikan kepada Reuters menunjukkan wajahnya berlumuran darah dan memar, dengan luka di wajah dan telinganya. 3 anggota keluarga dan Pastor Janius memberikan bahwa foto-foto itu adalah Sony. Dr. Lindsay Thomas, seorang ahli forensik yang berafiliasi dengan Physicians for Human Rights, sebuah kelompok nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat yang mengadvokasikan kekejaman massal, meninjau foto-foto Sony dan mengatakan lukanya konsisten dengan cedera benda tempur. Tetapi dia mengatakan tidak mungkin untuk memastikan dari foto apa yang menyebabkan luka itu atau bagaimana dia meninggal. Pastor Justinus membantah orang-orang itu ditembak dan menggambarkan ketiga mayat itu sebagai babak belur ketika dia melihat mereka. Kisah kematian oleh militer yang dikenal sebagai TNI memberikan gambaran yang berbeda dari yang disatukan oleh Reuters. Ketiganya berusaha kabur, menyerang, dan berusaha merampas senjata dari tim gabungan TNI Polri yang menjaga di puskesmas. Tim dengan cepat membunuh 3 orang itu, kata juru bicara militer Surya Stawa. Dalam pernyataan itu, Ruth mengatakan untuk tidak benar. Sony tidak pernah mencari senjata mereka, katanya kepada Reuters. Dia mengatakan ketiga pria itu dipisahkan dan Janius dan Sony tidak berusaha melarikan diri sebelum mereka diserang oleh tentara. OPM yang mengupayakan kemerdekaan bagi Papua tampaknya bukan kekuatan tempur yang tangguh. Video dan foto terbaru dari dataran tinggi tengah menunjukkan beberapa pejuang dengan celana pendek dan kaos lama, dengan beberapa memegang senjata semi-otomatis. Namun di wilayah pemerintah daerah Intan Jaya, tempat tinggal dan kematian Bagau bersaudara, OPM menjadi sangat aktif dan efektif dalam 2 tahun terakhir, kata penduduk setempat dan analis. Wilayah berpenduduk sekitar 400.000 orang itu dibentuk pada tahun 2008, salah satu dari banyak wilayah pemerintah daerah yang dibentuk dan didanai di bawah program otonomi khusus pemerintah pusat untuk Papua. Rumah bagi cadangan emas dan tembaga blok Wabu yang belum berkembang yang bernilai dolar 14 miliar dan dimiliki oleh pemerintah pusat Indonesia. Intan Jaya telah melemahkan orang hasil pemilihan lokal yang disengketakan dan tuduhan korupsi, kata penduduk setempat dan analis. Masukannya militer dan polisi yang menurut beberapa pakar takdirnya brutal dan tidak kompeten telah mengobarkan sentimen separatis. Dalam pernyataan kepada media sehari setelah penembakan, militer mengatakan saudara-saudara itu adalah anggota sayap bersenjata OPM dan sering melakukan aksi teror. Sebagai buktinya, di sebuah 2 di antara mereka telah menandatangani apa yang disebut militer sebagai deklarasi perang yang dikirim ke militer dan polisi di Intan Jaya oleh komandan OPM setempat, Undius Kogoya.
Kogoya tidak dapat menghubungi untuk diminta komentar. Polisi tidak memberi tahu Reuters kapan tepatnya mereka menerima dokumen tersebut dan menolak berkomentar lebih lanjut. Jenius yang bekerja di sebuah perusahaan keuangan kecil memiliki 2 anak dan merupakan calon kepala desa, kata Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keusukan Tamika. Sony dan Justinus keduanya menikah dan bekerja sebagai petani. Kata kelompok hak asasi manusia, tak satupun dari mereka yang menjadi anggota OPM, kata juru bicaranya. Mereka adalah penduduk desa, bukan anggota OPM. Tabuni Bupati mengatakan kepada Reuters. Juru bicara militer, Surya Stawan, menolak berkomentar secara langsung apakah dia masih yakin saudara-saudara itu adalah anggota OPM. Pada bulan September, pendeta Yeremia Zaman Bani juga dari Intan Jaya ditembak mati di kandang babi. Kemungkinan besar dibunuh oleh tentara yang mencari senjata sehari setelah kematian seorang tentara. Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sebuah badan independen yang didirikan oleh pemerintah Indonesia. Surya Stawan mengatakan militer menghormati temuan itu tetapi tidak mengatakan tentara bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Kematian pendeta itu menyusul penculikan dan pembunuhan Luther dan Apinus Zaman Bani, kerabat Yeremia, oleh militer pada bulan April 2020. Panglima TNI Dodi Wijanarko mengidentifikasi 9 tentara sebagai tersangka kasus pada tahun Desember 2020. Dia mengatakan tubuh orang-orang itu dibakar dan jenazah mereka dibuang ke sungai. Militer awalnya menyalahkan separatis atas kematian ketiga Zanam Banis. Pemerintah pusat dan militer baru melancarkan penyelidikan mereka sendiri setelah keluarganya temukan investigasi atas pembunuhan oleh sekelompok hak asasi manusia berbasis di Jakarta dan Papua. Kantor Hak Asasi Manusia PBB, Syamda Shani, mengatakan ada kebutuhan untuk investigasi independen yang menunjukkan hasil, menambahkan kurangnya transparansi memicu siklus kekerasan.